Kalau tidak ayah dan bunda, persoalannya adalah nanti ketika dia besar, bisa jadi dia secara fisik laki-laki, tetapi secara psikologis dia nggak laki-laki. Banyak ini kejadian, banyak Pak. Pada kesempatan ini amanahnya adalah kita mendiskusikan tokoh yang luar biasa ini, amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata para ulama nanti tokoh ini akan berdiri paling depan di yaumul hisab itu Bapak Ibu ya, dan akan ditanya sama Allah. Kata ulama, seorang ulama Abdullah Nasir Ulwan menyebutkan tokoh ini nanti di yaumul hisab itu akan ditanya tentang dua hal yang paling penting: bagaimana dia menjalankan rumah tangganya, dan yang kedua adalah bagaimana dia menjalankan pengasuhan anak-anaknya ya. Dan yang lebih menariknya Bapak dan Ibu, tokoh ini yang kita sebut dengan ayah ini nanti di yaumul hisab itu akan ditanya pertanggungjawabannya per tahap perkembangan anak. Jadi kalau anaknya usia 0 sampai 2 tahun, nah apa yang kita berikan untuk anak 0-2 tahun? Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kalau kita mengasuh anak itu, karena anak itu miliknya Allah, berarti harus kita asuh dengan cara-cara Allah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya anak, kalau tidak kita asuh dengan cara-cara Allah, Allah marah, Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, Allah marah, maka Allah cabut keberkahan itu di dalam rumah tangga kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan sepakat. Nah, saya izin Bapak Ibu untuk berdiri sebentar untuk nge-share bahan diskusi kita soal ayah nih Bapak Ibu ya. Soal ayah tidak hadir setiap saat, tapi hadir pada saat yang tepat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi tugasnya ayah memang surganya banyaknya di luar gitu Bapak Ibu ya, di luar. Kemudian apa peran ayah dan tokoh ayah dalam keluarga? Peran dan tokoh itu dua, urusan pernikahan dan urusan pengasuhan. Jadi urusan rumah tangga sama urusan anak, dua itu tugasnya ayah. Dia yaumul hisab nanti, kata Abdullah Nasir Ulwan, ulama itu, dua-dua ini yang memberatkan kita sebenarnya Bapak Ibu. Menjaga kesolehan istri gitu Bapak Ibu ya. Kita mungkin pergi keluar, kemudian bagaimana dengan aurat istri, bagaimana kita menjaga mulutnya istri dan lain-lain, itu juga akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang agak lebih berat lagi itu adalah pertanyaan tentang anak. Nah, lebih berat lagi karena kalau di dalam pengasuhan dalam Islam itu, Bapak dan Ibu sepakatlah ya, anak itu bukan milik kita hanya diamanahkan saja. Jadi anak itu miliknya Allah. Kalau miliknya Allah harus diatur dengan cara-cara Allah. Nah, ini yang agak berat nih Bapak Ibu. Saya sendiri, Pak Bapak Ibu, kalau sudah urusan mengasuh anak itu saya rasanya kalau habis sholat itu nggak kuat nahan rasa tangis gitu, takutnya luar biasa gitu Bapak Ibu. Karena kalau Allah cabut nyawa kita, dan kita agak berat mempertanggungjawaban sebenarnya. Contoh ya Bapak Ibu ya, karena basicnya dalam Islam itu tarbiyatul aulad itu tadi saya sebutkan itu, anak itu miliknya Allah, harusnya diatur dengan cara Allah. Contoh ya Bapak Ibu ya, anak bangun pagi harusnya diatur dengan cara-cara Allah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Bangun pagi itu seperti apa? Nah, saya itu saja berat bagi saya Bapak dan Ibu. Sudah punya cucu 2 gitu, begitu dosanya bertumpuk-tumpuk gitu. Membangunkan anak pagi hari saja, itu saya nggak tahu cara Allah yang diinginkan Allah dan Rasulnya seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Mendoakan anak dengan membayangkan wajah anak dengan mengeluarkan air mata, terpaksa atau enggak terpaksa, itu jarang saya lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang susah bener ngasuh anak itu. Kenapa? Karena kita nggak pakai caranya Allah. Allah cemburu, Allah marah gitu Bapak Ibu. Kalau Allah cemburu, Allah marah, nggak ada urusan. Bapak dan Ibu mencari uang dari pagi sampai pagi pun keberkahan itu udah nggak ada gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Susahnya luar biasa. Kenapa? Ketika Allah cemburu, Allah marah, itu istilah kata, itu anaknya Allah, miliknya Allah gitu. Tapi harusnya diatur dengan cara-cara Allah. Saya membangunkan pagi saja, itu saya nggak pernah sepakat dengan istri saya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu bangunnya seperti apa.
Saya membangunkan anak di pagi hari. Kalau secara Islami yang Bapak Ibu lakukan biasanya kan begitu Bapak Ibu ya. Anak pagi hari itu terutama 12 tahun ke bawah atau 9 tahun ke bawah itu membangunkannya yang pertama itu memang harus struktur telinga dan struktur pendengarannya, struktur otaknya itu nggak boleh kalau nggak ada sebut nama Allah lebih dahulu gitu Bapak Ibu ya. Kita ta'awuz dulu kan gitu ya Bapak Ibu ya, bangunkan anak-anak ta'awuz, kemudian kita berbacakan kalimat-kalimat kalimat thayyibah, doa dan seterusnya. Nah, kebayang Pak, itu baru persoalan bangun pagi. Gitu. Nanti lagi persoalan Allah nanyakan lagi, apakah kamu membedakan nggak anak 0 sampai 7 tahun, kamu rujukan kamu kemana gitu ya bulan. Padahal Bapak dan Ibu sudah tahu lah insya Allah bahwa ngasuh anak di dalam Islam itu gampang sebenarnya, karena sudah ada aturannya sama Allah. Contoh ya Bapak Ibu ya, kalau anak 0 sampai 7 tahun kita ngelihatnya ke An-Nahl 78, udah selesai itu, nggak usah ribet-ribet lah gitu ya Bapak Ibu ya, nggak usah cari apa-apa, nggak usah. Punya anak 0 sampai 7 tahun, wallahu akhraja min butuni ummahatikum, kata Allah, la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Selesai. Anak 0 sampai 7 tahun itu jaga 3 hal yang paling penting, yang modal hidup dia nanti dari awal sampai akhir nanti. Pertama adalah pendengaran, penglihatan, sama hati nurani. Selesai Bapak Ibu, 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu fight untuk mengurus anak 0 sampai 7 tahun, sudah rujuk aja ke 0 sampai 7 An-Nahl 78. Demikian juga misalnya, oh saya punya anak 7 sampai 14 tahun, 15 tahun. Ada polanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail di Asy-Syafat 102 itu. Oh saya punya anak kayak Irwan di usia remaja ke atas. Ada surat Luqman 13 sampai 19. Yang sering disebut oleh para ulama, parenting itu by design, not by accident. Mengurus anak itu sudah ada desainnya dari Allah gitu Bapak Ibu, karena itu miliknya Allah, nggak usah kita cawe-cawe lah gitu Bapak Ibu ya gitu. Nah tugas kita adalah mematuhi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah rasulkan. Nah itulah kehadiran kita di sini supaya mudah-mudahan Allah ampuni kita gitu Bapak Ibu ya. Saya khususnya selama ini ngurus anak, ngurus miliknya Allah tuh dengan cara apa gitu Bapak Ibu. Saya misalnya Bapak Ibu ya, misalnya saya menggunakan laptop di belakang itu, laptop itu mereknya A. Kalau saya gunakan manual booknya laptop yang B, kira-kira hancur nggak laptop yang A ini? Hancur nggak kira-kira? Hancur Pak, hancur Ibu. Jadi anak ini miliknya Allah, sudah selesai, ikuti aja lah keinginan Allah seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Oh ayah Irwan beda nggak ngurus anak laki-laki dan perempuan? Beda. Allah memang bilang innallaha astafa Adama Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Kamu punya anak laki-laki, kamu contoh seperti Nabi Ibrahim, punya anak perempuan seperti Nabi ayahanda Imran. Selesai sudah Bapak Ibu. Nah sekarang mudah-mudahan kita ada waktu kita diskusikan nih Bapak Ibu. Ini bukan pengajian, diskusi soal peran orang yang ada di depan ibu-ibu ini, soal seorang ayah. Jadi ayah itu di dalam keluarga perannya dua ini, adalah yang pertama urusannya pengasuhan dengan anak, yang kedua urusannya adalah pernikahan. Kemudian kalau urusannya sebagai urusan ama anak, urusannya adalah dia tugasnya melatih anak, mendidik, mengasuh. Kalau bahasa tarbiyahnya itu muallim, muadib dan murabbi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya ayah. Kalau dia sebagai seorang suami, tugasnya ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Sekarang kenapa kita bicara soal ayah ini? Ya. Satu alasannya adalah seperti yang Allah sebutkan. Nah, ini yang menurut saya, bagi saya berat sekali nih Bapak Ibu. Allah mengingatkan kepada kita jangan jadi pengkhianat. Pengkhianat apa? Amanah. Amanahnya Allah salah satunya adalah anak. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Amanahnya Allah itu anak. Jangan berkhianat dengan amanahnya Allah itu. Gimana amanahnya Allah? Satu, anak itu tugas kita dua ini, Bapak dan Ibu. Urusin pertumbuhannya, cari uang. Jangan bawa pulang uang yang syubhat, apalagi haram. Kita pernah ikut penelitian nih Bapak Ibu, hampir 10 tahun penelitian. Apa dampak dari 7.000 kepala keluarga yang setengahnya itu keluarga nggak peduli suami istri terhadap halal dan haram, uang yang dia bawa. Yang setengahnya lagi peduli sekali dengan uang halal dan haram yang dia bawa pulang. Dampaknya 10 tahun ke depan, ketika usia balik anak-anak kita, itu yang bapak ibunya nggak peduli dengan uang haram yang dia bawa pulang itu,
dampaknya adalah begitu sulitnya dia mengurus persoalan akhlak, persoalan adab anaknya. Nah, sebaliknya dengan anak-anak yang bapak ibunya peduli banget dengan persoalan halal dan haram. Yang kedua, amanah kita kepada Allah kepada kita adalah soal anak, perkembangan. Ini 4 nih amanahnya. Kenapa bapak dan ibu, khususnya bapak-bapak, subuh itu ngejarnya ke masjid gitu bapak ibu ya? Kenapa itu? Karena amanah spiritual buat anak-anak. Anak-anak harus ada, khususnya bagi anak 0 sampai 7 tahun, di bawah sadarnya itu dia harus ada yang dia rekam seperti apa tokoh spiritual dia. Anak itu ayah, itu bapak ibu ya. Kenapa ayah semua bapak dan ibu sesibuk apapun sehari dalam semalam itu anak-anak khususnya 12 tahun ke bawah dia pasti harus kita dengarkan ayah bapaknya ibu baca Al-Quran. Kenapa itu? Karena persoalan amanah spiritual, itu bapak ibu. Nah, emosional bapak ibu. Kenapa kita membedakan anak yang usia 7 tahun ke bawah, kelas 3 SD ke bawah dengan kelas 3 SD ke atas, cara memujinya untuk menghebatkan emosionalnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang tuntutannya seperti itu. Bapak ibu misalnya kalau anak yang kelas 3 SD ke bawah, kalau dia berhasil mengerjakan pekerjaan gitu bapak ibu ya, sering anak-anak kita bilang, ayah, ibu, aku bisa mewarnai. Nah, kita sesuai dengan amanahnya Allah, kita memberikan pujian. Pujiannya nggak boleh hanya mengatakan bahwa ya Allah hebat banget anak ayah, anak ibu. Nah, pujiannya nggak seperti itu. Ada amanah emosionalnya. Apa amanah emosionalnya? Ibu dan ayah pasti memujinya dengan begini, ya Allah hebat banget anak ayah bunda bisa mewarnai koma atas izin Allah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tauhid itu memang haknya dia tuh Bapak Ibu. Di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 9 tahun, 10 tahun. Jadi memang sejak dari awal itu pujian, penghargaan itu memang sudah dianjurkan oleh dalam agama kita. Nah, kalau anak kita 3 SD ke atas, bagaimana amanahnya secara emosional? Jangan lagi dipuji. Seharusnya seperti Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kalau anak Bapak Ibu kelas 4 SD ke atas bilangnya, ya aku bisa mengerjakan pekerjaan yang sulit itu ya. Nah, pasnya ibu dan bapak jangan lagi bilang bahwa ya Allah hebat banget anak bapak ibu, nggak pas. Karena usia kelas 4 SD ke atas itu bapak jangan lagi memuji. Karena Rasulullah menyunahkan harusnya dihargai. Jadi nggak lagi yang konkret sifatnya hebat atau apa, tapi yang dipuji itu adalah prosesnya, gitu bapak ibu ya. Nah, jadi misalnya kita mengatakan bahwa ya Allah nak pasti kamu bekerja keras untuk urusan yang sulit ini. Nah, itu pasti bapak ibu. Ya, ini beberapa hal. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini insya Allah ya. Intelektual itu apa perkembangannya, kewajiban kita. Kalau anak-anak yang kelas 3 SD ke bawah ada persoalan, Bapak Ibu bantu segera. Ya. Kalau anak-anak kelas 3 SD ke atas ada persoalan, jangan dibantu, diselesaikan, dibalikin ke dia. Seperti proses Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kalau anak Bapak Ibu kelas 3 SD ke atas dia bilang, "Ya, aku tadi dibully di sekolahan." Bapak tahan dulu sebentar. Nah, seperti polanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, nak fikirkanlah apa pendapatmu di Asyafat 102 itu. Jadi kalau punya bapak dan ibu punya anak 4 SD ke atas, kalau ada persoalan, salah satu amanahnya adalah dari Allah SWT adalah kembalikan itu dulu kepada anak kita. Itu Bapak Ibu ya. Katakan kepada anak kita, menurut abang bagusnya seperti apa. Ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak melatih seperti ini, nanti anak bapak dan ibu usia 15 tahun ke atas, dia hanya bisa amar ma'ruf, tapi dia susah nahi mungkar. Nah, banyak sekali anak-anak kita jadi korban bully. Dia sudah umur 18 tahun, tapi nggak bisa nahi mungkar, nggak bisa mengatakan tidak kepada tidak, iya kepada iya. Nah, Bapak Ibu, itu contoh sederhana saja. Yang kedua, ayah dan bunda adalah amanahnya, makin kecil, makin besar amanah Allah. Jadi nyunahnya dalam ngasuh anak itu Bapak Ibu adalah kalau usia anak kita semakin kecil itu amanah tumbuh kembangnya Allah berikan paling besar dibandingkan tahap-tahap umur berikutnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu potensi tumbuh kembang jauh lebih besar dari potensi tumbuh kembang anak umur 8 sampai 15 tahun sampai 19 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menghebatkan anaknya di usia 15 tahun ke atas, fightlah ngurus anak di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau sunnahnya begitu,
Jadi kadang-kadang alangan kita Bapak dan Ibu adalah kenapa susah ngurus anak kita di umur 15 tahun ke atas? Karena kita nggak nyunah gitu Bapak Ibu. Sunnahnya adalah ngurusnya serius di usia 0 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena potensi tumbuh kembang yang Allah berikan yang paling baik itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Bapak dan Ibu, potensi pendengaran anak kita, penglihatan anak kita di usia 0 sampai 7 tahun itu dia mampu menyimpan hampir 6.000 kata-kata per hari. Dan berapa lama dia simpan? 10 tahun ke depan. Jadi potensi, kalau Bapak Ibu punya anak di usia rentang 0 sampai 7 tahun, Bapak muda yang punya 0 sampai 7 tahun, punya pikiran lah Bapak dan Ibu, ya Allah bilang sama istrinya, Dek, pengen kita dapat seorang hafiz dan hafizah ya Dek, gitu ya. Ya insya Allah 11 tahun 10 tahun ke depan. Caranya yang paling gampang Bapak Ibu adalah 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu gantian saja mengkhatamkan Al-Quran pada anak kita. Karena 6.000 kata per hari itu kalau kita konversikan kepada Al-Quran, sudah berapa juz sebenarnya per hari anak kita simpan? 10 tahun namanya. Nah, logika inilah yang kemudian jarang digunakan di negara kita, sehingga fondasinya kita nggak kuat gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mau hebatkan 0 sampai 7 tahun. Saya pernah buktikan ini Bapak Ibu. Saya dengan Ustadz Benri dulu mengelola beberapa acara di televisi, mohon maaf televisi agak jauh dari sini gitu Bapak Ibu ya. Ada Pildaci, ada Hafiz Quran dan lain-lain. Kita buktikan ini kemampuan anak menghafal itu. Dan sekitar 15 tahun 20 tahun yang lalu kami seluruh praktisi dan ahli parenting lah Bapak Ibu seluruh dunia, mau Yahudi, Nasrani atau siapa apa saja agamanya, berkumpul di Bali, di Denpasar Bali. Salah satu yang kita sepakati, mau itu Yahudi, Nasrani, adalah bahwa di usia 0 sampai 7 tahun, terutama di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah Allah memberikan potensi tumbuh kembang terbaik sepanjang hidup kita, sepanjang hidup anak kita. Jadi kalau negara ini mau hebat, harusnya gaji guru PAUD TK itu lebih besar dari guru SD dan SMP Bapak Ibu. Dan ini dibuktikan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu gaji guru PAUD, TK dan SD itu jauh lebih besar dari gaji guru SMP dan SMA. Karena apa Bapak Ibu? Logikanya baru 0 sampai 7 tahun kan itu Allah baru amanahkan gitu Bapak Ibu ya. Harusnya Allah memberikan amanah yang terbaik dipegang juga oleh orang-orang yang terbaik harusnya gitu Bapak Ibu. Menjadi persoalan di negara kita adalah Allah amanahkan yang terbaik tapi tidak dipegang oleh orang-orang yang terbaik. Gitu ya. Nah, baik. Ini amanahnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun ini masa yang terbaiknya apa tugas kita? Tugas kita cuma satu, stimulasi. Nggak usah Bapak Ibu pikirkan bahwa ini anak nyimpen apa enggak, nggak usah. Jadi Bapak Ibu khatamkan sirah nabawiyah, khatamkan saja Bapak Ibu, sudah. Nanti dia simpan, itu prosesnya Allah yang ngatur. Bapak bacain, ada namanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu insya Allah mudah-mudahan sudah lakukan 0 sampai 7 tahun itu. Ada program namanya yang paling penting buat sepasang suami istri punya anak 0 sampai 7 tahun, namanya Hirasatul Quran. Hirasatul Quran itu ronda Al-Quran. Jadi anaknya itu, telinga anaknya itu nggak dibiarkan nganggur gitu Bapak Ibu, karena fasilitas yang Allah berikan tadi itu. Karena nanti usia 7 tahun sampai usia 18 tahun, 15 tahun, dari 85% potensi itu turun menjadi 60 Pak, ayah dan bunda. Nanti di usia 19 tahun ke atas turun lagi menjadi 20 sampai 22,5%. Jadi logikanya, nyunahnya adalah harusnya di 85% kita fight, gitu Bapak Ibu ya. Kita harus habis-habisan di usia itu. Nah, baik. Jadi usia 8 sampai 15 tahun, Bapak Ibu amanahnya adalah bentuknya simulasi. Ini praktek nih, 8 sampai 15 tahun. Kalau di sirah itu kita melihat contoh Rasulullah SAW pergi berangkat dari Makkah ke Syam ya Bapak Ibu ya. Itu praktek. Jadi 8 sampai 15 tahun itu praktek sudah. Praktek kalau Bapak Ibu di usia 0 sampai 7 tahun menceritakan tentang Rasulullah suka menolong, 8-15 tahun praktek gitu ayah bunda. Termasuklah 8-15 tahun ini mempraktekkan tadi yang saya sebut, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Ini waktunya cuma 7 tahun Pak, sekitar 7 tahun ayah bunda. Apa yang tugas kita yang paling utama di usia ini? Laki-laki kan anak laki-laki bapak dan ibu, dan perempuan kan anak bapak dan ibu di usia ini. Kalau tidak ayah dan bunda, persoalannya adalah nanti ketika dia besar, bisa jadi dia secara fisik laki-laki, tetapi secara psikologis dia nggak laki-laki. Banyak ini kejadian, banyak Pak. Bapak Ibu yang bekerja di media sudah tahulah persis ya Bapak Ibu ya.
berapa banyak anak laki-laki kita di Indonesia sekarang yang terjebak ke homoseksual. Apa sebabnya? Sebabnya di usia ini ayahnya nggak ada, Bapak Ibu. Tokoh yang melaki-lakikan anak laki-lakinya nggak ada. Bukan nggak ada, bapaknya ada tapi tiada gitu lah, Bunda. Saya misalnya ada di usia itu ada, tapi saya nggak mengerti bagaimana cara melakikan anak laki-laki ini. Saya nggak ngerti bagaimana, saya nggak memperkenalkan siapa itu Khalid bin Walid misalnya, Bapak Ibu. Saya nggak mencontohkan bagaimana fight itu seperti apa, laki-laki berkorban itu seperti apa, saya nggak contoh.